Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kemarin saya bicara ngobrol-ngobrol sama Kang Karim dan segenap panitia. Memang ada baiknya kita duduk di sini itu bersanad, ya tak? Dan yang paling utama adalah sanad zikir, ya, sanad zikir. Saya yakin di sini banyak zuriyah dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Beliau itu banyak sekali torekotnya, ya, termasuk Satiliyah, Rifaiyah, ya, itu termasuknya. Nah, alhamdulillah di sini juga sudah hadir, ya, ada, ya, penerus-penerus dari Rifaiyah, Satiliyah dan torekot-torekot lainnya, ya. Kemarin dibicarakan memang yang namanya kita berangkat berarti harus satu perahu. Nah, maka di sini kita hanya mengembalikan, ya, nama besar dari pusar bumi, ya. Artinya di sini itu tempat kumpulnya para wali, dan dari para wali yang berkumpul di sini itu dari 5 generasi kewalian di tanah Jawa. 5 generasi kewalian di tanah Jawa yang dulu jumlahnya 8 sampai ada yang 9 tersebut. Itu beliau-beliau kotnya bermacam-macam dan semuanya itu muktabarah, artinya sanadnya sah sampai kepada Rasulullah dan perlu kita ikuti, kan begitu. Nah, jadi di sini itu thariqah yang akan kita kembangkan bersama adalah thariqahnya para aulia, khusus yang ada di Cirebon. Nah, adapun seluruh thariqah memang ketika saya dalami sebenarnya sama dalam zikirnya, ya, sama dalam zikirnya. Karena di dalam thariqah itu inti dari pengembangannya adalah menyampaikan, mentalkin kalimat tauhid. Nah, ya. Jadi mohon izin kepada seluruhnya bahwa di sini kita adalah berangkat secara bersama-sama. Nah, adapun di sini nanti sedikitnya akan saya bahas dulu talqinnya, kemudian kita bersama-sama menyambung sanad, ya. Adapun saya sendiri pangapunten, kakek saya itu ada yang guru mursyid Satariyah atau Satoriyah, ada juga yang guru mursyid Dewan Sabandiyah. Saya pribadi mengembangkan kedua-duanya, ya. Nah, saya melihat memang Satariyah ini adalah thariqat tertua, ya, tertua di apa? Di Cirebon. Nah, dan sampai saat ini thariqat Satariyah masih sembunyi, tidak seperti Qadiriyah, Naqsabandiyah dan thariqat lainnya. Nah, dari itu kita sebagai putra apa Cirebon patut juga untuk mengembangkan seluruh thariqat, tidak Satariyah saja, seluruh apa thariqat, apalagi thariqat yang dikembangkan oleh Syekh Sadul Kafi dan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Okay. Nah, pangapunten sederek, mohon waktunya, ya. Oke, mohon waktunya. Nanti kita bersambung sanad sekaligus kita mentalkin, ya, bersama-sama untuk mentalkin, dan apabila panjenengan menerima nanti boleh berbaiat, ya. Nanti kalau misalnya dari saudara dari Rifaiyah ingin membaiat, ingin mentalkin, ingin mengijazahkan zikir Rifaiyahnya mangga, dari Satiliyah mangga, dari thariqat manapun mangga, wabil khusus nanti apa ajid, ya.
Qadiriyah wa Naqsabandiyah ya. Nanti kita di sini itu semuanya banyak berbaiat menyambung sanad sampai kepada Rasulullah. Oke. Nah, jadi begini serek-serek saya awali ya. Kenapa ada talqin dan baiat itu? Itu di zaman dulu. Di zaman dulu. Ada ulama. Ada ulama. Ulama tersebut membuat atau menyatakan sebuah pernyataan, dan pernyataan ini sampai sekarang itu dipakai oleh guru-guru mursyid. Dan tentunya pernyataan dari ulama ini tentunya berdasarkan dari penyampaian dari guru ke guru sampai kepada dirinya, bahwa orang yang pertama yang ingin mendapatkan jalan terdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terunggul tetapi termudah. Harus perlu digarisbawahi, terunggul tetapi termudah, ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi sing pertama-tama jaluk talqin iku Sayyidina Ali. Nah, ketika Sayyidina Ali minta kepada Rasulullah ini, Rasulullah tidak langsung menjawab, tapi menunggu wahyu, menunggu wahyu. Maka datanglah malaikat Jibril. Nah, kemudian malaikat Jibril menalkin la ilaha illallah tiga kali kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengikuti 3 kali juga. Nah, setelah itu baru Sayyidina Ali ditalqin oleh Rasulullah. Dan sesudah menalqin Rasulullah, kemudian Rasulullah mendatangi para sahabat. Summa ja'a ila ashabihi. Apa tujuan Rasulullah mendatangi para sahabat ini? Suruh berkumpul sahabat ini dan dibeatlah secara bersama-sama oleh Rasulullah atau ditalqin. Ini dari dulu, dari semenjak zamannya sahabat mendapat baiat dari Rasulullah. Terus diturunkan. Nah, karena waktu itu Rasulullah sudah jelas, punten nggih, Rasulullah orang yang paling tertinggi kerohaniannya, sudah jelas ketika sudah ditalqin oleh malaikat Jibril, sudah tentu hati Rasulullah ini hidup. Berarti Sayyidina Ali ini mengambil bibit tauhid dari Rasulullah yang sudah jelas hatinya hidup. Maka ketika Sayyidina Ali tergerak hatinya sesudah mendapat baiat, beliau mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidurnya, berjalan, makannya, kesibukan apapun, aktivitas apapun, beliau selalu mengucapkan la ilaha illallah. Karena mengambil bibit tauhidnya dari Rasulullah, beliau cepat hidup. Nah, kemudian beliau menurunkan ke generasi-generasi selanjutnya, termasuk di anaknya ya, Hasan, Husain, dan seterusnya, sampai kepada mursyid-mursyid tercinta kita, baik dari Satariyah atau Satoriyah, dari Qadiriyah, dari Rifaiyah, dan seluruh thariqat yang ada di seluruh dunia. Nah, punten share dari penjelasan ini, punten nggih, kita nanti bersama-sama untuk mendengarkan seperti apa sih talqin itu.
sebelum ditalkin dengan kalimah la ilaha illallah 3 kali yang bersanad, benar ya? Yang bersanad. Jadi alhamdulillah malam ini semoga kita diridhoi sanadnya ya. Ya. Oke. Kalau saya pribadi ke 41 duko panjenengan ya. Nah, jadi kalau yang mengambil sanad dari jalur guru-guru saya berarti sampai ke 42 ya. Nah, lihat la ilaha illallah yang akan kita zikir ke depan itu bukan dinilai dari jumlahnya, tapi nilainya dari kualitas kita. Lah, untuk selalu berkualitas, alangkah baiknya kita tahu dulu kedudukan makomat dan martabat dari zikir itu sendiri. Nah, tadi kita zikir la ilaha illallah, zikir illallah, zikir Allah, zikir hu ya. Itu harus tahu kedudukannya. Latifah makom dan martabatnya. Jadi itu izinkan kepada saya untuk menerangkan sedikitnya tentang makom tersebut. Sudah jelas bahwa di Thariqah itu ada zikir jahar dan zikir sir ya, zikir khafi. Nah, kita merujuk kepada kitab Asrar saja dulu yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau menerangkan walikuli maqamin martabatun as-sahimah jahriyatun aw khafiyatun. Jadi setiap kedudukan zikir, setiap zikir itu ada maqam dan martabatnya secara khusus, baik dari zikir jahar ataupun zikir khafinya, zikir sirnya. Nah, dari itu tarekat di seluruh dunia sama, semuanya mengembangkan kalimat tauhid. Dari la ilaha illallah diringkas menjadi illallah, diringkas menjadi Allah, diringkas menjadi hu. Seperti itu saudara. Nah, tadi itu saya mencoba menerangkan dari awal ya. Kata beliau fal awalu ila zikir lisan. Jadi yang pertama adalah zikir lisan. Zikir lisan ini adalah la ilaha illallah. Nah, Qadiriyah kalau nggak salah itu ditarik dari pusar ya. Nah, Satariyah itu ditariknya dari pundak sebelah kiri. Nah, cuman sebelum itu punten, dari penjelasan guru-guru nanti ada kalimat thayyibah ini yang dikembangkan itu 3 lapis ya. Karena persambungan tauhid itu dari alam takbir dan sakir. Nah, yang pertama zikir lisan ini adalah punten nggih, sampai membaca la ilaha, itu dulu, la ilaha, memang nanti disambung ya, illallah ya. Jadi ketika la ilaha sampean itu, nah, di alam yang besar, di alam semesta sampean rasanya keluar, menyatu dengan seluruh alam semesta. Ketika mengucap la ilaha, bahwa di seluruh alam semesta ini tidak ada sesuatu, tidak ada sesuatu yang disembah, tidak ada sesuatu yang disembah. Nah, kemudian sampean turun wow, itu masuk dari ubun. Nah, terus diratakan ke seluruh hulu jasad. Nah, maka inilah dinamakan sebagai zikir lisan. Kemudian ya, kita membahas ilmu zikir dulu. Jadi ketika illallah dari ujung ubun-ubun ini terus digetarkan ke rambut, ke kulit, ke darah, ke urat saraf, seluruh
unsur-unsur tubuh ini digetarkan, dihidupkan semuanya untuk mengakui bahwa ada Tuhan, bahwa ada Tuhan yang wajib disembah, iku illallah, kecuali Allah. Nah, jadi 30 unsur kulo jasad kita hidup membaca la ilaha illallah, mengakui atas keesaan Allah. Nah, makanya Rasulullah itu ketika mengucap la ilaha illallah, tubuhnya bergetar. Dan bergetar ini bukan bergetar hebat, tapi bergetar seluruh unsur Rasulullah yang di dalam tubuhnya itu menyatakan kalimat tauhid. Jelas ya. Nah, jadi la ilaha illallah masuk dari ubun-ubun, hidupkan seluruh unsur tubuh kita dengan kalimat tauhid tersebut. Nah, sesudah itu nanti kalau dari rifaiyah mangga dengan rifaiyahnya, dari qadiriyah dengan qadiriyahnya. Yang kedua itu la ilaha illallahnya. Nah, itu menitik beratkan kepada latifah yang di dalam thariqah satariyah dengan satariyahnya. Kalau di satariyah nanti itu dari apa? Pundak sebelah kiri diturunkan la, terus muterin ke pusar, ditarik ke pundak sebelah kanan ilaha. Nah, nanti dihujamkan kepada hati sanubar illallah. Nah, jadi sudah ada di sini. Jare wong Cirebon jagat cilik ya. Jagat cilik ya. Jadi di sini kita tauhidkan hati kita dengan la ilaha illallah. Kalau dari qadiriyah mangga, dari rifaiyah mangga, sesuai dengan thariqatnya masing-masing. Kalau mau ngambil dari satariyah malam ini juga mangga mangga, karena saya diperintah guru untuk menebarkan thariqah satariyah tersebut. Nah, sesudah itu nanti la ilaha illallahnya itu punten nggih. Yang ketiganya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu keluar. Jadi sirnya sampean, rasanya sampean terus membumbung tinggi, mendekati, menerbangkan rasanya untuk mendekati Allah, bebas ke alam rohani, bebas keluar, menyatu dengan seluruh alam semesta, terus mendekati Allah dengan la ilaha illallah. Ini nanti sirinya diambil dari sini, zikir sirnya dari situ. Nah, niku istintak. Nah, sesudah itu nanti yang kedua adalah summa ila zikir qalbi. Yang kedua adalah zikir hati. Seluruh thariqat sama, semuanya berzikir dengan hati. Nah, di sini diterangkan bahwa zikir hati itu menurut guru-guru kami zikirnya adalah illallah. Hati kita yang zikir. Nah, zikir di hati itu nanti harus menembus 4 tahapan zikir, karena di sana ada punten ada nafsu lawamah, amarah, sufiyah, mutmainah. Jadi ketika sampai mengucap illallah itu sampai sekiranya hatinya dingin. Kalau sudah dingin menandakan bahwa zikir hati kita sudah menembus mutmainah. Jadi illallah. Nah, insya Allah nanti hatinya menjadi dingin. Dan insya Allah ketika hati sudah menjadi dingin, hati kita akan menjadi berubah, menjadi lebih baik dari hati-hati yang kemarin. Sudah itu nanti ada yang namanya zikir ruh. Semua thariqat juga ada zikir ruhnya. Nah, zikir ruh ini nanti zikirnya di dalam jantung, di dalam jantung. Nah, Allah harus masuk ke jantung, karena ruh sudah kita ketahui menurut guru-guru kita bahwa ruh ini berada di dalam jantung. Allah terus
masuk, syukur-syukur kita mendengarkan ruh kita sedang berzikir, menyebut asma apa? Asma Allah, ya, syukur. Kemudian yang terakhir summa ila zikir sir, yang terakhir adalah zikir sir, zikirnya rasa. Dari itu sederek mangga. Nanti ada zikir setelah Allah itu ada zikir yang kayak tadi ya. Nah, ketika ini kita menerbangkan rasa kita terus didekatkan, semakin dekat dengan Allah, sehingga rasa kita makin merasakan tidak ada siapa yang dirasakan kecuali Allah, diterbangkan terus. Nah, sampai pangapunten kesadaran kita demi kesadaran berubah. Artinya rasa ketika memuncak itu tandanya tubuh kita tidak terasa, telinga kita tidak mendengar, pikiran kita sudah tidak bergerak. Jadi saat itu kita benar-benar dalam puncak kenikmatan zikir rasa yang dirasakan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Dan sudah itu seluruh tarekat ada pengembangan zikir-zikir lainnya kayak istighfar dan sebagainya ya, kayak kulhu, kayak apa, kayak surat al-falaq, al-binas dan sebagainya, itu nanti ada di seluruh tarekat. Dan zikir-zikir lainnya, dan tentunya sangat beragam. Adapun di sini saya hanya sedikit menjelaskan seperti apa yang telah diterangkan oleh Qadir Al-Jailani di dalam kitab Asrornya. Jadi untuk itu sederek, mangga sudah malam, kita bersama-sama untuk bertalqin. Terima kasih. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا أبا الأرواح يا رسول